Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ibu Ella Maya, guru BK SMA Negeri 1 Cilengsi. Kali ini saya akan memberikan layanan bimbingan klasikal dengan tema body shaming. Kenapa saya sampaikan layanan ini? Karena terkadang body shaming ini sering terjadi pada kehidupan sehari-hari yang tujuannya sebenarnya hanya untuk basa-basi, namun kenyataannya menyakiti lawan komunikasi kita. Baik, akan saya lanjutkan next berikutnya. Subtopik body shaming di sini ada 6 yang ingin saya bahas. Yang pertama adalah pengertian body shaming, yang kedua faktor dan tujuan body shaming, ketiga ciri-ciri terjadinya body shaming, 4 dampak body shaming terhadap korban, 5 pencegahan dan penanganan body shaming, dan yang keenam adalah contoh kasus body shaming. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian body shaming. Body shaming adalah tindakan mempermalukan seseorang dengan membuat komentar mengejek atau mengkritik bentuk atau ukuran tubuh. Dengan kata lain, pengertian body shaming yaitu perbuatan mencela orang lain atau diri sendiri sebab penampilan fisiknya adapun contohnya misalkan mengatakan gendut atau kurus atau krempeng atau menyampaikan warna kulit yang hitam atau pucat putih seperti itu. Tujuan dan alasan dari melakukan body shaming ini adalah mulai ingin mencairkan suasana sebenarnya, mengundang gelak tawa, iseng, hingga memang ingin menghina. Faktor-faktor penyebab awalnya terjadi body shaming yaitu adanya pikiran atau pandangan tradisional akibat post-kolonialisme yang memberi standar kecantikan dengan tubuh ideal, berkulit putih hingga tubuh yang tinggi. Jadi di sini body shaming ini hampir sama dengan bullying, yaitu peristiwa body shaming yang sering dijumpai berlangsung bersamaan dengan tindakan bullying. Dikarenakan bullying adalah tindakan menindas kemerdekaan atau hak orang lain. Body shaming tidak lain sering digunakan sebagai alat untuk suatu perlakuan intimidasi. Jadi ukuran patok dari kesempurnaan seseorang itu dilihat dari kulitnya, bentuk tubuhnya, seperti itu biasanya yang terjadi pada remaja. Faktor-faktor dari standar kecantikan, body shaming ini sering terjadi karena korban dirasa tidak memenuhi standar kecantikan yang ada pada masyarakat, di mana yang beredar adalah kurus merupakan hal mutlak di mana seseorang dapat dikatakan cantik. Standar kecantikan yang telah terkonstruk di pikiran masyarakat Indonesia adalah kulit yang cerah, hidung yang mancung, kulit putih, ideal, bentuk tubuh yang sangat ideal, seperti itu. Jadi itu standar kecantikan dari kebanyakan masyarakat Indonesia dan remaja. Jadi di sini adanya suatu hal yang akhirnya misalkan tidak sesuai standar, mereka merasa bahwa itu perlu melakukan suatu hal yang menurut orang itu adalah penting dan patokan dari kecantikan. Contoh-contohnya mungkin statementnya adalah, kok kamu gendutan, kamu sekarang tambah hitam ya, atau mungkin kamu tinggi banget sih seperti pohon kelapa, kamu pendek banget, seperti itu. Jadi awalnya yang basa-basi akhirnya mengarah kepada body shaming atau ke tindakan bullying. Ciri-ciri body shaming di sini adalah 1. Mengkritik penampilan diri sendiri. Yang kedua, mengkritik penampilan orang lain. Ketiga, mengkritik penampilan orang lain tanpa sepengetahuan mereka. Sebenarnya tanpa kita sadari bahwa dampak dari body shaming ini luar biasa. Yang pertama, membuat seseorang insecure dan tidak percaya diri, menarik diri dari pergaulan, diam, terus merasa bahwa dirinya ini jelek, seperti itu, tidak berguna hidup. Yang kedua adalah kesehatan mental, di sini anoreksia. Di sini adalah terus obsesi dengan berat badan ya, dengan apa yang dimakannya gitu, seperti itu. Jadi dia merasa bahwa terobsesi bahwa berat badannya itu harus ideal. Yang kedua adalah binge eating disorder. Di sini adalah kurang mengontrol diri dalam segi makanan. Jadi dia melebihkan dari segi makan.
Depresi adalah suasana hati yang tidak menentu. Yang ketiga, meningkatkan sindrom metabolik. Di sini adalah sindrom metabolik adalah bisa menyebabkan jantung, penyakit jantung, stroke atau diabetes. Yang keempat, merasa kesepian. Yang kelima, menjadi tertutup dan senang menyendiri, seperti tadi membuat seseorang insecure itu ada hubungannya. Yang keenam, gangguan kecemasan sosial hingga serangan panik. Yang ketujuh, melakukan self harm hingga bunuh diri. Self harm ini adalah perbuatan menyakiti diri sendiri, menyayat-nyayat tangannya seperti itu. Yang delapan adalah membuat orang tidak berkembang. Yuk kita lihat bagaimana sih pencegahan dan penanganan dari body shaming. Di sini kita lihat adalah pencegahan dan penanganan body shaming. Yang pertama, berhenti berbicara penampilan orang lain. Ini kontrol pada diri sendiri, hindari mengejek atau merendahkan penampilan orang lain. Cobalah untuk tetap netral saat mengobrol atau bertemu orang lain. Jadi kalau misalkan memang kita tujuannya basa-basi, kita yang utama adalah berpikir dulu sebelum berbicara. Kira-kira basa-basi kita itu menyakiti hati teman atau lawan bicara kita atau tidak. Yang kedua, bicara tentang tubuh sendiri. Salah satu tantangan terbesar adalah membicarakan tubuh sendiri. Seringkali orang menjelekkan penampilan fisik orang lain, lalu membanggakan diri sendiri. Untuk itu, cobalah menilai kualitas diri sendiri. Jadi kita lebih di sini intinya kita lebih banyak bersyukur terhadap apa yang ada pada diri kita. Yang ketiga, tidak ada manusia sempurna. Sadari jika tidak ada manusia sempurna, sadari bahwa kita itu banyak punya kekurangan dan ada kelebihan juga. Jadi kita harus menghormati keberagaman. Dari keberagaman ini kita akhirnya timbul rasa saling empati. Yang keempat, akui saat Anda salah. Dalam kehidupan sehari-hari, jika Anda mengingat perkataan menjelekkan pada orang lain, cobalah untuk meminta maaf, tidak gengsi untuk meminta maaf. Kita lihat contoh kasus body shaming ya. Pada tahun 2018, seorang remaja berusia 17 tahun nekat bunuh diri di sekolah karena selalu dipanggil gendut oleh teman-temannya. Ini saya kutip dari laman worldofbuzzcom.com. Di sini pada saat dia naik ke lantai 5, dipikir teman-temannya dia bercanda. Ternyata itu benar, dia melompat. Pada saat dia sudah melompat, ditemukan curhatan-curhatan di dalam kamarnya. Jadi dia tidak curhat atau dia tidak cerita dengan orang lain, tapi cerita dengan dirinya sendiri melalui tulisan-tulisan yang ada pada kertas-kertasnya. Nah, dari sini kita belajar bahwa pengaruh atau dampak psikis dari kasus body shaming atau bullying ini luar biasa. Cintai diri sendiri. Jadi kita harus menghargai, mencintai diri sendiri. Apapun yang ada pada diri kita itu adalah karunia Tuhan yang luar biasa, yang patut kita jaga, yang patut kita gunakan dengan baik, dan kita bersyukur dan menghargai orang lain dengan keberagaman. Oke, terima kasih. Semoga layanan bimbingan klasikal ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.